Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya tingkat kesejahteraan dari para guru dan ASN hingga aparat penegak hukum yang dinilainya berkaitan erat dengan terus mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri selama puluhan tahun terakhir ini. Dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Jakarta pada Rabu 20 Mei, Prabowo dengan tegas menyebut Indonesia sebenarnya memiliki kinerja perdagangan yang positif selama lebih dari 2 dekade terakhir. Namun, keuntungan besar dari aktivitas perdagangan tersebut dinilai tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri, karena banyak dana justru mengalir keluar Indonesia. Meski demikian, Prabowo mengungkapkan bahwa surplus perdagangan yang diperoleh Indonesia selama kurun waktu itu mencapai 436 miliar dolar Amerika, tetapi ada sebanyak 343 miliar dolar Amerika justru keluar ke luar negeri. Menurut Prabowo, kondisi ini menjadi salah satu penyebab mengapa negara belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang ideal untuk para guru, ASN, dan juga aparat penegak hukum. Hingga ia juga menilai besar kekayaan nasional yang bocor ke luar negeri membuat ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya. Walaupun Bung Karno memang milik bangsa, ini harus saya sampaikan juga. Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing. Pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun, kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya.
ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Jangan lupa subscribe ya.